Melissa, terkejut dengan reaksi keras suaminya, buru-buru berkata, "Sayang, aku bercanda. Tentu saja dia anakku." Melissa mengusap air mata dan berkata kepada Julian, "Oh sayangku, ayo peluk ibu. Aku bahagia untukmu." Dia mulai menangis. Julian memeluk ibunya dan berkata, "Jangan menangis, ibu. Kenapa membawa begitu banyak hadiah? Kamu membuatnya takut seperti ini." Herman, yang menyaksikan seluruh situasi, berteriak, "Pelukan? Kamu seharusnya memukulinya. Dia menikah tanpa memberitahu kami. Kami harus mendengarnya dari orang lain." Daniel merasa diabaikan dan berkata, "Hei kakek, aku juga cucumu. Kenapa tidak ada perhatian untukku?" "Diam," Herman membentak sebelum berbalik pada Julian. "Berapa lama kamu akan menyembunyikan ini? Kapan kamu akan memberitahu kami?" Julian menghela napas. "Aku berencana membawanya ke rumah akhir pekan ini. Tapi, seseorang merusak segalanya." Daniel merasa sedih dalam hati. Sepertinya tidak ada yang mencintaiku." Herman hendak melanjutkan marah-marah, tetapi dia melihat Jenny berdiri di tangga, terlihat sangat gugup. Jenny, yang baru saja turun dari kamar, mendengar seluruh percakapan dan merasa tertekan oleh komentar-komentar tentang tes DNA. Julian, mengetahui ketakutan Jenny, berjalan mendekatinya dan berbisik di telinganya, "Jangan takut. Mereka mertuamu, bukan hewan buas. Mereka tidak akan memakanmu." Tanpa menunggu balasan, Julian menarik Jenny ke ruang tamu dan memperkenalkannya. "Ini istriku, Jenny." Nenek Julian, Sarah, adalah orang pertama yang mendekat. Dia memegang tangan Jenny dan berkata, "Ah, lihat betapa cantiknya kamu." Julian lalu memperkenalkan anggota keluarganya. "Ini kakekku Herman dan nenekku Sarah." Jenny dengan canggung menyapa, "Kakek, nenek." Herman memegang kepala Jenny dan berkata, "Kamu adalah cucu menantu perempuan kami sekarang. Jika anak nakal ini mengganggumu, kamu punya hak untuk menembaknya. Aku akan selalu mendukungmu." Jenny merasa bingung, antara ingin tertawa atau menangis mendengar komentar kakek yang aneh. Nenek Sarah mencubit suaminya dan berkata, "Pak tua, berhenti menakut-nakuti dia." Jenny, meskipun pria-pria dalam keluarga Baskara tampak kuat di luar, di rumah, mereka juga seperti keluarga lainnya. Jenny merasa tersentuh dengan sambutan hangat dari ibu mertuanya, Melissa, yang mengatakan bahwa dia sekarang adalah bagian dari keluarga Baskara. Kata-kata itu membuatnya merasa sangat emosional dan merindukan ibunya yang sudah lama tiada. Ketika Melissa memeluknya, Jenny tak bisa menahan air mata dan menangis dalam pelukan ibu mertuanya. Melissa, menyadari betapa Jenny merindukan ibunya, menyeka air matanya sambil memberikan dukungan moral. "Berhentilah menangis, nak. Ibu merasa sangat sedih melihatmu seperti ini. Ingat, seperti yang dikatakan nenek, wanita dari keluarga Baskara bisa mengendalikan suaminya. Kalau kamu terus menangis seperti ini, bagaimana kamu akan bisa menindas Julian?" kata Melissa sambil tersenyum lembut. Ayah Julian, Andrian, yang sebelumnya diam, menepuk kepala Jenny dan berkata, "Selamat datang di keluarga Baskara." Jenny merasa sangat senang dengan sambutan hangat ini, yang sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Ia merasa tidak terduga bahwa keluarga Julian begitu ramah dan mendukung. Namun, kekhawatirannya tentang bagaimana mereka akan merespons kenyataan bahwa dia ditinggal oleh Raka pada hari pernikahannya masih menghantuinya. Melihat senyum Jenny memudar, Julian mengetahui apa yang dipikirkannya. Dia hendak menghibur Jenny, namun ibunya menyela, "Ah, nak, jangan bilang kamu masih memikirkan bocah bodoh dari keluarga Pandegas." Jenny terkejut mendengar pernyataan ibu mertuanya yang langsung membahas mantannya. Sebelum dia bisa memberikan tanggapan,
Melissa mencubit pipinya dengan lembut dan berkata, "Dengarkan, nak. Keluarga Pandegas tidak pantas mendapatkan seseorang seperti kamu. Jangan pernah merasa sedih karena mereka menolakmu. Kamu adalah permata yang mereka gagal kenali, dan aku bisa dengan bangga mengatakan bahwa putraku tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih baik darimu. Kamu sangat cocok menjadi istrinya dan calon kepala keluarga Baskara." Nenek Sarah kemudian bergabung, "Ibumu benar. Jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Kami semua sangat senang kamu memilih Julian sebagai suamimu." Jenny merasa terharu mendengar kata-kata dukungan tersebut. Dengan air mata berlinang, dia memeluk ibu dan nenek mertuanya sambil berkata, "Terima kasih, ibu, nenek." Julian, melihat betapa mesranya istrinya dengan anggota keluarganya, merasa sedikit iri. Dia menarik Jenny dan berkata, "Baiklah, sekarang saatnya sarapan." Daniel, yang merasa terabaikan, segera berseru, "Hei, hei, hei, kemana kalian akan pergi? Kak, bagaimana bisa kamu tidak mengenalkan aku pada adik iparmu yang terkasih?" Julian memutar matanya dan berkata, "Benar. Jenny, ini Daniel, adik laki-lakiku. Kalau kamu perlu menyampaikan pesan apapun kepada siapapun di keluarga kita, telepon saja dia. Bahkan sebelum kamu selesai berbicara, seluruh keluarga akan mengetahuinya." Daniel, dengan ekspresi serius, berkata, "Jangan dengarkan kakakku. Perkenalkan, aku Daniel, putra bungsu keluarga Baskara. Kalau kamu butuh informasi tentang seseorang atau butuh bantuan, aku adalah orang yang tepat untuk diandalkan." Dia berusaha memeluk kakak iparnya, namun Julian menghentikannya. "Baiklah, sekarang ayo kita sarapan." Di ruang makan, Melissa dan Nenek Sarah duduk di samping Jenny. Julian ingin duduk di sampingnya, tapi mengingat kehadiran mereka, dia memilih duduk di samping ayahnya. Melissa dan Sarah terus menambahkan makanan ke piring Jenny, yang merasa tidak enak hati menolak. Sambil meletakkan beberapa sayuran di piring Jenny, Melissa berkata, "Kamu harus makan lebih banyak. Lihat Julian, dia sangat sehat. Kamu terlalu kurus. Stamina pria akan kalah dengan stamina wanita di tempat tidur, dan itu tidak boleh terjadi." Jenny hampir meludahkan makanannya mendengar komentar tersebut. Dia merasa bingung antara tertawa atau menangis, mengingat keluarga Baskara tampaknya sangat blak-blakan tentang hal-hal pribadi. Melissa kemudian mengeluarkan sapu tangan dan membantu Jenny menyeka mulutnya sambil melanjutkan, "Kamu tidak salah. Wanita dengan stamina lebih dari pria di tempat tidur biasanya membuat pria sangat bahagia." "Benar kan, sayang?" Dia melihat kepada suaminya, Andrian, yang setuju. "Ya, kamu benar. Lihat, ayahmu setuju. Jadi kamu harus makan lebih banyak," kata Melissa sambil menambahkan lebih banyak makanan ke piring Jenny. Kakek Herman mengangkat kepalanya dan bertanya pada Julian, "Apa rencanamu dengan keluarga Pandegas? Aku harap kamu tidak berencana meninggalkan mereka begitu saja." Julian memandang kakeknya dengan mata dingin dan berkata, "Apakah kakek benar-benar berpikir aku akan melakukannya? Aku hanya menahan diri karena janjimu." Herman mendengus, "Lupakan janji itu. Beraninya mereka menindas cucu menantu perempuanku? Lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak akan menghentikanmu." Julian tersenyum, "Aku senang mendengar itu dari kakek." Ayah Julian, Andrian, meletakkan sumpitnya dan berkata, "Mengakhiri beberapa kolaborasi tidak akan mempengaruhi bisnis kita. Yang penting adalah menunjukkan kepada mereka posisi mereka sebenarnya. Jangan lakukan itu secara mendadak. Aku sarankan kamu melakukannya perlahan-lahan, seperti kucing yang bermain dengan tikusnya sebelum membunuhnya." Julian tersenyum pada ayahnya, "Aku akan mengingat nasihat itu."
Jenny tidak bisa percaya bahwa keluarga Baskara benar-benar siap untuk mengakhiri semua kolaborasi dengan keluarga Pandegas demi dirinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kehabisan kata-kata. Dia memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Julian nanti. Setelah sarapan, mereka semua duduk di ruang tamu sambil minum teh. Nenek Sarah dan Ibu Melissa memberikan hadiah kepada Jenny. Ibu Melissa membuka kotak beludru merah dan mengeluarkan 2 gelang emas yang dilapisi berlian dan rubi. Ibu memberiku gelang ini saat aku menikah dengan ayahmu. Gelang ini juga diberikan kepada ibu oleh ibu mertuanya. Ini adalah aset keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang aku memberikannya kepadamu. Jenny memandang gelang itu dan tersenyum pada ibu mertuanya. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menjaga ini dengan baik. Nenek Sarah kemudian bertanya pada Julian, kapan kamu berencana mengunjungi keluarga Perwinda? Julian meletakkan cangkirnya dan berkata, hari ini. Sarah menganggukkan kepalanya, bagus. Kamu harus mengunjungi mereka secepatnya. Sebenarnya, kita semua harus pergi bersama untuk mengunjungi mereka. Bagaimana menurutmu, Pak Tua? Herman menjawab dengan nada setuju. Terserah kamu, sayang. Jenny berusaha membantu mereka, tetapi Ibu Melissa menyuruhnya untuk pergi bersiap-siap. Di kamar tidur, Jenny terlihat panik karena tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai. Ketika Julian masuk dan melihat kekacauan Jenny, dia bertanya dengan heran, apa yang membuatmu panik sekarang? Jenny berhenti dan menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dipakai. Julian menuju bilik lemari pakaian dan membuka pintunya. Apakah kamu sudah melihat isi lemari ini? Tanyanya kepada Jenny. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.